Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulamihi wa bi'ulamihi. Yang kemarin-kemarinnya ada bermajalis, di antaranya salah satu tata krama cara tata krama mendatangi atau menghadiri suatu majelis. Yaitu kalau misalnya kita melihat suatu kemungkaran, maka paling tidak kita harus mencegahnya dengan tangan kita. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau misalnya kita gak mampu, maka kita cegah dengan mulut kita atau lisan kita. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Maka kalau seandainya kita tetap gak mampu, maka kita rubah atau kita cegah itu kemungkaran dengan hati kita. Kemudian wal yakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Wal yakum ban becek jaga pasir orang man minal majlisi dari kenangan tojuk atau dari majelis illam tad'u lamun tak ngajak ilal maqami deka kenangan jumeneng ilal maqami deka kenangan bihi kalaban man atau orang daruratun panapa darurat. Jadi intinya di antara kalau misalnya kita menghadiri majelis taklim atau majelis apapun, ya kalau seandainya majelis tersebut itu tidak berfaedah buat kita, tidak bermanfaat untuk kita, tidak ada kemudorotan, tidak ada yang baik untuk kita, maka lebih baik kita pergi meninggalkan majelis itu. Ya. Kalau misalnya ada suatu majelis perkumpulan seseorang, di situ membahas tentang ilmu, berarti itu manfaat buat kita. Kalau bermanfaat buat kita, baik untuk kita tetap duduk di situ. Tapi kalau seandainya majelis itu tidak memberikan faedah kepada kita, tidak memberikan manfaat kepada kita, artinya majelis yang sia-sia, wal yakum, maka lebih baik kita meninggalkan majelis itu, segera keluar dari majelis itu, segera keluar dari perkumpulan itu. Paham ya? Soalnya majelis itu banyak. Ada majelis dzikir, ada majelis taklim. Majelis itu perkumpulan. Kalau misalnya ada orang-orang yang berkumpul, tergantung mereka berkumpul karena apa. Ya, mabar berfaedah enggak? Tidak. Berfaedah enggak usah kumpul, enggak usah kalian duduk lama-lama di situ. Bahkan kalau perlu enggak usah gabung. Cuman seperti itu. Tapi kalau majelis ilmu, majelis dzikir, ya kalian gabung kalau bisa. Karena majelis yang seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah adalah raudhatun min riyadil jannah. Kalau misalnya kalian melihat kalau kalian misalnya melihat kebun di antara kebun-kebunan surga, taman di antara taman-taman surga, maka kalian tinggal di situ. Sahabat yang bertanya, apa yang dimasukkan raudhatun min riyadil jannah ya Rasulullah? Apa itu kebun di antara kebun-kebunan surga? Taman-taman surga itu apa ya Rasulullah? Majalis, yaitu majelis taklim atau majelis ilmu dan majelis dzikir. Ya. Kalau seandainya memberikan manfaat, kalau tidak memberikan manfaat, ya tidak usah. Wa alla yahtaqiru ahadan min julusaihi, berkatu tak ngenak pasirah orang ahadan dan kasetung orang min julusaihi dari banyak-banyak orang saya hadir atau dari banyak-banyak orang saya tunjuk nang majelis.
Jadi intinya kita nggak boleh menghina terhadap seseorang yang lain. Rubbama kana khairan minhu indallah. Karena terkadang karena beda pasera ahad orang itu minhu khairan panika lebih bagus minhu dari orang yang tadi itu yang yang menghina itu indallah muhu Allah. Jadi kalau misalnya kita berkumpul ini majelis, ya jangan di antara kita itu saling menghina kepada yang lain. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bahwasanya siapa yang paling mulia di antara kalian. Takut yang ditakutkan orang yang kalian hina dialah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ngerti nggak? Makanya, ya. Orang yang suka menghina orang lain seperti itu. Wa alla yu'azzima ahadan limalihi li'anna dzalika yudhiful iman, yudhiful din. Wa alla yu'azzim ban katuta wa alla yu'azzima ban katuta ngaku-ngaki pasira orang. Tidak mengagungkan ahadan dia kasih tong orang limalihi karena artana ahad, artana orang. Li'anna dzalika karena saungkuna panapaka bisa takdim, yu'azzim itu yudhifu panika maapes pada kadalik ad-dina deka agama. Kalau misalnya ada orang yang kaya, jangan kita agung-agungkan. Ya, ada orang yang kaya, biasanya yang kita agungkan itu tentang masalah hartanya. Jangan kita agung-agungkan. Jadi kalau seandainya ada orang yang kaya kita agungkan, maka sesungguhnya itu adalah melemahkan terhadap imannya, melemahkan terhadap agamanya, lemah agama. Kenapa? Karena yang diurusin urusan dunia dan dunia. Bahkan agamanya sampai keteteran, imannya sampai keteteran. Kalau seseorang mengagung-agungkan seseorang karena hartanya, justru dia itu sebenarnya melemahkan terhadap agamanya. Tapi kalau seseorang kita memuji orang lain, mengagungkan orang lain karena ilmunya, maka semakin bertambah itu yang namanya kemuliaan. Saya mengagungkan Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Kenapa? Karena ilmunya banyak. Alim, alamah, beliau sekarang diangkat oleh Allah, derajatnya diangkat menjadi ketua Robitoh Alawiyyin. Ya. Saya mengagungkan beliau, kenapa? Karena beliau setung Habib. Nomor 2, beliau seorang yang alamah, orang pintar. Ya. Semakin bertambah, semakin agung. Tapi kalau misalnya saya mengagungkan orang lain karena hartanya, luar biasa itu, soki. Justru itu adalah malah melemahkan terhadap agama. Wa yusqitul muru'ah dan mageger pada padalik al muru'ata dan kehormatan. Jadi kalau misalnya kita mengagungkan seseorang karena hartanya, justru kehormatannya jatuh. Ngerti? Ya. Sebab kalau misalnya ada seseorang itu kan sama saja dengan sombong. Ya, mentang-mentang dia berharta, dia punya harta yang banyak, dia sombong, kemudian diagung-agungkan oleh orang lain. Maka kalau misalnya ada orang lain yang mengagungkan karena hartanya, justru orang itu nanti malah semakin sombong. Ya, sombong bukan malah menjadi mulia, tapi sombong malah menjatuhkan yang namanya kehormatan. Itu muru'ah. Jadi muru'ah itu kehormatan. Ini penting muru'ah. Kehormatan itu penting, apalagi kehormatan orang perempuan. Jaga betul-betul muruahnya orang perempuan itu. Jangan sampai ternodai sama orang-orang pria hidung belang. Dari buaya daratan. Wa in kana fit tariqi falyabut qatarfa wal yulghithil malhuf wal yul'inid dha'if. Wa ingkana berlaman gue ada pasira orang fitori perjalanan atau jalan ya fal yabuddo maka becek ngedem pasira man torfahu deka peninggalan man. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di jalan, bagaimana akhlak kita ada di jalan fitori fal yabuddo torfahu, orang yang benar-benar dia itu berakhlak, dia yang mempunyai akhlak yang baik, maka dia menundukkan pandangannya. Falyabuddo maksudnya menundukkan torfahu kepada pandangannya. Jadi maleta apa? Berita kadang
Makna kita enggak apa tuh namanya ya? Ngabelingaran. Nah itu, ngabelingaran. Nah, itu lah. Makanya paling tidak kita tuh kalau jalan menundukkan mata, menundukkan pandangan. Kalau kita ngikutin apa? Ngikutin kitab memedem dekat peninggalan. Nabrak. Maksudnya itu adalah menundukkan pandangan. Ya. Ada salah seorang kiai sebetulnya. Dia salah seorang kiai itu saking tawaduknya itu kiai itu setiap kali ajalan itu kiai itu mesti menundukkan, mesti menunduk, ajalan menunduk, terus menunduk ajalan. Ya sekali-kali dilihat jalannya terus nunduk. Kenapa kok nunduk? Takut ada maksiat itu tadi. Itu menunduk saja. Ya kalau kita ajalan pas ada orang gini atau gitu. Pas Prabun saya tanya misalnya, oh udah lama. Ya. Tak yang bersaniman. Kenapa? Karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Tak ya bersaniman, ya berdosa. Tapi kalau bangsa kiai itu tetap kuat menundukkan pandangannya. Ya. Jadi kiai itu tetap berjalan menunduk terus. Suatu ketika pas melewati seanyaman apa? Sok-sok atau sungai. Ya. Kemudian kiai itu lewat. Bila kiai itu lewat. Ya. Ternyata di depan banyak orang bini asal sesabik mandi. Ya. Bagaimanapun juga tidak ada jalan lain, kiai itu harus melewati itu jalan. Jadi nunduk, terus nunduk. Sampai dia itu nunduk saking takutnya, saking waroknya beliau sampai tercabur dia kan. Ya, sampai tercabur dia kan ke kali itu. Ya. Itu kalau orang apa namanya? Kalau orang warok itu artinya menjaga pandangannya. Ini akhlak kita ketika ada di jalan nunduk. Belingar-belingaran. Ya. Wal yulithil malhuf ben becek nolong nah pasiraman orang al malhuf dekat orang saya keniatnya. Ya, ketika kita ada di jalan bertemu dengan orang yang teraniaya, bertemu dengan orang yang lagi apes misalnya, ya kita tolong. Ya. Tiba-tiba kita jalan terus dejek sampai dekat ke kebun. Tiba-tiba kita melihat ada badai sepeda orang. Badai sepeda orang. Ya, ini sepedanya siapa ini? Parkir di pinggir jalan. Dalam keadaan roboh. Ya. Ketika sudah teku ternyata orangnya tak ada. Sudah teku tolong ternyata orangnya tiba-tiba bodoh nang bobo hanya majuro. Soalnya bodoh nang tas. Andai kata seperti itu, ya maka kita tolong. Atau orang itu teraniaya, dirampok, misalnya. Atau kalau misalnya orang perempuan lebar dalam tengah berjalan diperkaos, ombak, kucing, kita tolong. Maksudnya kita tolong itu tolong dari proses perkaosan itu, bukan kita nolongin merkaos. Tolong menolong. Ngerti ya? Kipas ngomongin. Apa ini? Ini ada kasus apa? Diam, saya mau merkaos ini perempuan. Oke, tolong Nabi kok. Maksudnya tolong itu diselamatkan. Wal yuqnid dhaifi benolongin orang seapes. Nolongin orang yang lemah. Andai kata kita ketika ada di jalan ada orang tua yang sudah nggak kuat ajalan, ya sudah lorong ya. Kalau mau apa ajalan dari sini dari Denak antara ke kuburan itu paling tidak 2 jam. Ya, jalan sih nyaman sering tahu pak. Sret. Enggak keong. Jadi enggak truk sebelah nunggu dia tak bisa nyandek. Jadi tegangan bumbun. Ya, mau minggir tak bisa abit gelu. Jadi terus orang tua itu harus berjalan seperti itu. Kalau misalnya kita menemukan orang tua yang seperti itu, kita tolong. Gintung lagi. Ya, intinya kita tolong orang yang lemah. Kemudian wal yursyidid dhalla. Benar tuaki pasiraman ad-dhalla dekat orang yang saya kesasar. Ada orang yang tersesat jalan, kita kasih tunjuk. Pak, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke sana. Pak, kamu mau kemana? Saya mau ke sana. Keliru kalau kamu ke sana, kamu ke kuburan. Memang kamu mau mati. Ya, kalau mau ke Tanggul itu ke sana. Kalau mau ke Darungan ke sana.
Kalau kamu mau kuburan ini, kasih tunjuk, beritahu. Wal yuraddas salam, wal yaruddas salam, ben ajawab pasiraman assalam ada salam. Alaman atas orang, baca abu seamu lain pasiraman hudeka orang lain, bihi kala ben salam. Ada orang yang menyapa kita dengan salam, ya, jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebenarnya seperti itu. Ya, kalau lebih apa ya istilahnya? Lebih mengakrab, lebih akrab, lebih senang. Etempeng amit itu biasa. Ada orang amit bayi kita senang. Apalagi seseorang itu mengucapkan salam saja senang. Ya, saja senang. Masuk ke rumahnya orang, salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pokoknya intinya ada orang yang ada orang yang uluk salam kepada kita, maka kita jawab. Ya, kalau seandainya yang uluk salam nanti bagian ukti bagaimana? Ya tetap kita jawab. Makanya pepasih. Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi cek sampai kita pilih-pilih memberikan ukti dijawab dengan fasih, dengan tunduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alullah al-afiyah. Bikhair. Paulan sampah. Jumlah tepat ke Bamba. Assalamualaikum jam. Waalaikumsalam. Itu namanya pilih-pilih. Wal yuqtis sa'ila ben apareng pasiraman as-sa'ila dari orang yang minta. Artinya kalau misalnya ada orang pengemis, kita kasih. Tapi zaman sekarang repot untuk membedakan pengemis yang asli di pengemis yang palsu. Terkadang dia itu menjadi pengemis, gayanya suaranya buntong, ternyata suaranya ada. Ya kan? Banyak kan seperti itu kan? Ya. Dia itu berlagak gak punya macam pengemis ada, bajunya compang-camping, ya. Kemudian ada di pinggir jalan. Ketika dia pulang, entar ke satu toilet pasaneng, bedeng. Repot zaman sekarang untuk membedakan pengemis yang asli dan pengemis yang palsu. Wal yakun fi jalsatihi waquran. Wal yakun ben becek bada pasiraman fi jalsatihi dalam ketujuh naman orang waquran panika jatmikah. Artinya jatmikah itu adalah sopan. Waquran panika sopan. Tujuh kita dalam satu majelis duduk dengan sopan. Atau misalnya kita lagi di jalan, ada tempat duduk pinggir jalan, duduk dengan sopan. Ya, ini duduk seperti biasa. Bagaimana layaknya orang duduk ya seperti biasa. Ya, mana ada orang duduk, orang tujuh seperti ini pas sopan berdendang tas, enggak ada. Ya. Fa'inna dzalika ada'a ila ta'zimihi. Fa'inna dzalika maka sangguna karena maka bisa saya sebut semuanya itu yang disebutkan. Akhlak-akhlak yang baik seperti itu ada ila taqdimihi panika lebih ngajak pada dzalik ila taqdimihi deka ngaku-ngaki orang. Ya. Kita berakhlak itu bukan cuma sekedar di ucapan. Ngerti enggak? Ya, nek supune kita update status nang WA, sekarang lagi khataman. Sekarang lagi Hatibul Haddad. Sekarang lagi ada di makam Habib Soleh. Sekarang lagi ada di mana-mana. Saya sekarang lagi menyantuni anak yatim. Orang itu tidak melihat pembicaraan kalian, tapi yang dilihat oleh orang lain adalah kelakuan kalian. Buat bener dong, gue dikit badan Habib Soleh. Dengar, gue dikit yang bisa pas ada. Ya, ngerti nggak? Saya posisi lagi ada di Habib Soleh, lagi mengaji surat Yasin. Etekku yang bisa ada, ternyata benar pasar, ya kan? Orang itu yang dinilai itu bukan cuma sekedar kata-kata, tapi adalah bukti yang ada. Makanya orang bingung menolak lagi, kata tempat percaya. Ampun, kok senang sama kamu? Saya suka sama kamu, aku cinta sama kamu, aku sayang sama kamu. Ya.
Enggak, aku gak percaya. Mana buktinya? Semuanya pasti butuh bukti. Iya. Coba kalau saya dikasih bukti, ya nggak bisa. Buktikan kalau kau memang sayang sama aku. Tuh. Makanya buktikan kalau Mulan memang sayang sama Rob. Tapi ini mulai. Lebih Ini Robi. lebih angin. Anu. Lebih angin. Lebih. Buktikan. Ya, makanya orang itu tidak memandang terhadap mulut kita, terhadap apa yang kita ucapkan, tapi orang itu akan memandang terhadap bukti yang ada, bukti kita ya. Ya. Oh, ngomongnya santri mana? Bahkan dulu lulusan Mekah, lulusan Mesir, Kairo, ya sampai kuliah berenang Texel. Timur Tengah, ada di daerah Arab sana. Timur Tengah. Ya, tapi goblok, nggak mungkin. Timur Tengah. Jambu. Ya, jadi kalau misalnya kita memiliki akhlak yang seperti itu, justru kita nggak banyak ngomong, tapi kalau misalnya kita bertindak itu dengan akhlak, dengan ilmu, itu akan mengantarkan kita terhadap pengagungan. Ngerti nggak? Hah? Tak fokus. Wal i'tina li sya'nihi ben amr duliyaki li sya'nihi de telakona man. Maka orang lain akan lebih peduli terhadap kita kalau misalnya kita udah nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu tahu ini arti apa, ini bagaimana caranya, ini bagaimana caranya, udah lakukan. Ya, lakukan. Contoh, kalian ajarin nang pikir lorong dengan sesuai yang ada di kitab. Bahwasanya menundukkan pandangan terus, menunduk ada orang lain, assalamualaikum, waalaikumsalam, seperti itu. Itu kalian akan diagungkan oleh orang lain. Daripada kalian pas ceramah-ceramah, saya nggak mengalu aku tuh seperti ini. Pokok kalau misalnya di jalan, waktu menundukkan pandangan, ya, itu nggak akan dinilai itu sama orang. Tapi dinilai adalah kelakuan kalian yang dinilai. Nanti ya. Adabul akli wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.